Halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Senang sekali saya Erwin Surya Brata bisa kembali hadir menjumpai Anda dari trading floor Bursa Efek Indonesia di Jakarta dalam program Bincang Bisnis. Produser kami telah menyiapkan satu berita pilihan untuk Anda sebelum kita awali perbincangan kita pada pagi hari ini. Pemerintah telah menyiapkan 4 badan usaha milik negara BUMN yang akan melakukan rights issue pada kuartal keempat di tahun bisnis 2016 ini. Total dana hasil rights issue yang ingin diraih dari keempat BUMN tersebut mencapai 14,3 triliun rupiah. Pemerintah nampaknya tidak ingin kehilangan momentum dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Kali ini 4 perusahaan milik pemerintah telah disiapkan untuk menggelar rights issue dengan total target dana yang ingin diraih mencapai 14,3 triliun rupiah. TBK atau KRAS. Adapun total dana rights issue yang ingin diraih dari keempat BUMN mencapai 14,3 triliun rupiah, di mana Wika menarget perolehan dana sebesar 6,1 triliun rupiah. Sementara PTPP sebesar 4,4 triliun rupiah, sedangkan target dan rights issue dari JSMR dan KRAS masing-masing sebesar 1,8 triliun rupiah. Kebijakan penerbitan rights issue keempat BUMN ini merupakan hasil rapat kerja mengenai privatisasi BUMN yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di mana rights issue sebagai bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN untuk memperkuat pemodalan di tahun 2016. Dana hasil rights issue ini juga akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di setiap perusahaan BUMN tersebut. Sementara itu, pelaksanaan rights issue ini tidak akan mengurangi porsi kepemilikan saham pemerintah di perusahaan BUMN tersebut. Tim Liputan Jakarta, IDX. Anda bisa berpartisipasi bergabung melalui akun Twitter kami @idx_channel, live streaming kami di okezone.tv dan juga sindonews.com. Dalam bincang bisnis kali ini kami telah menghadirkan Mas Luki Bayu Purnomo. Beliau adalah analis dari Dana Reksa Sekuritas. Mas Luki, selamat datang kembali di studio kami sesudah libur panjang Lebaran di Solo nih Mas Luki kali ini ya. Baik, menarik sekali kalau kita angkat tema yang akan kita perbincangkan dalam bincang investasi ini mengenai right issue. Saat ini, sebagaimana juga kita ketahui, OJK tengah memproses izin pemirsa bagi sebanyak 34 aksi korporasi, baik itu IPO, kemudian ada juga rights issue maupun bond. Tampaknya semakin banyak perusahaan yang melirik pasar modal untuk funding. Prospek untuk sourcing of fund dari pasar modal di Indonesia itu seperti apa sebenarnya Mas Luki? Ya, pertama right issue saat ini sebenarnya harus diapresiasi dengan positif. Bahkan menurut saya dengan sangat positif. Karena pertama, lingkungan dan suasana saat ini memberikan apresiasi positif terhadap right issue tersebutnya. Ada perlu yang benar-benar kita perhatikan bahwa untuk meningkatkan kualitas kepemilikan saham secara umum, ya, kalau kita sekarang bicara bincang bisnis, ya, right issue atau penerbitan saham kembali itu adalah salah satu strategi yang cukup menarik. Karena apa? Karena ketika right issue itu dilakukan, praktis emiten yang melakukan kegiatan korporasi tersebut atau aksi korporasi tersebut akan mengalami peningkatan kualitas likuiditas karena apa? Jumlah saham beredarnya bertambah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika jumlah saham beredar itu bertambah, tentu apresiasi pasar terhadap kualitas transaksi akan mengalami perubahan yang lebih dinamis. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa sebenarnya karena ini mayoritas government stock atau rata-rata saham milik pemerintah BUMN itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kalau kita perhatikan seperti Jasa Marga, kemudian Krakatau Steel, kemudian PTPP, ya kan, kemudian kita lihat Wijaya Karya. Ini kalau kita lihat esensi awal kenapa pemerintah menerbitkan 4 ini karena apa? Mereka adalah emiten yang ada di keluarga infrastruktur. Baik, Mas Luki, jadi di segmen berikutnya nanti itu clue-nya. Baik, kita akan lanjutkan lagi seperti apa yang bisa kita cermati kalau kita berbicara mengenai wajah kualitas kepemilikan saham dari masing-masing BUMN yang akan kita bedah lebih detail di segmen-segmen berikutnya. Pastikan Anda masih bersama kami, bincang investasi bersama Mas Luki Bayu Purnomo, analis dari Dana Reksa Sekuritas akan berlanjut. Corporate Sky is the limit.
Keluarga besar Kustodian Sentral Efek Indonesia mengucapkan Selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halo pemirsa IDX Channel, apa kabar? It's time to go ahead Mengajak Anda untuk berpikir satu langkah ke depan. every Saturday on IDX Channel. Update your business strategy. Anda menyaksikan Basbas bersama saya, Meisha Suhardiman. Update your financial strategy. Bank Indonesia kembali membuka pelonggaran moneter dan makro prudensial. Ada sedikit perbaikan ya di triwulan 2 tetapi lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya. IMF mengatakan ekonomi Tiongkok pada tahun lalu Reported tumbuh live dengan from kecepatan IDX paling Studio lambat dalam Jakarta. seperempat abad. Basbos, Monday to Friday, live only on IDX Channel. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Bisnis, masih bersama Mas Lucky Bayu Purnomo, analis dari Dana Reksa Sekuritas. Keempat BUMN sudah kita sebutkan masing-masing, JSMR, kemudian ada KRAS, ada juga PTPP dan Wika. Kita mencoba memahami kualitas kepemilikan saham dari masing-masing BUMN itu. Menarik ketika Mas Lucky tadi mengatakan esensi dari ikut melistingkannya keempat BUMN oleh pemerintah tadi memang salah satunya lebih memperkenalkan kepada masyarakat, ada transparansi. Ya. Sekarang apa yang perlu kita ketahui, Mas? Performance dari masing-masing BUMN tersebut ketika mereka memutuskan approve, akhirnya akan dilakukan right issue. Kelebihan funding lewat pasar modal yang masing-masing BUMN itu lihat apa sebenarnya? Ya, pertama tentu capital expenditure dan OPEX, operational expenditure akan mengalami perubahan ya. Karena apa? Source of fund-nya daripada penerbitan saham baru ini dapat menjadi kontributor untuk meningkatkan satu, nilai buku, price book value perusahaan. Kemudian yang kedua, earning per share memiliki potensi yang jauh lebih positif ya. Kemudian kalau kita lihat secara fundamental tentu nilai neraca keuangan atau balance sheet-nya akan mengalami perubahan karena right issue itu pada prinsipnya itu memberikan dampak positif karena apa? Bertambahnya kepemilikan saham melalui penerbitan saham baru. Ya, persoalan dilusi itu persoalan nomor 2 karena tentu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan kan karena ada penerbitan saham baru. Tetapi dengan skenario dan kondisi saat ini saya kira dilusi itu masih diabaikan oleh para pelaku pasar dan stakeholder. Karena apa? Mereka melihat outlook daripada right issue atau momentum right issue ini akan berdampak positif hingga penutupan tahun. Oleh sebab itu saat ini kalau kita lihat hampir mayoritas ya emiten itu menentukan target, mengalami perubahan target atau upgrading. Jadi mereka menentukan target daripada kinerja sahamnya itu bukan lagi 3 bulan ke depan, melainkan apa? Hingga penutupan tahun bulan Desember 2016 ini. Di mata stakeholder dan shareholder ini dilusi sepertinya akan sedikit dikesampingkan karena mereka memprioritaskan mana yang akan lebih menguntungkan dari sisi return dan sebagainya. Karena gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah. Lain cerita kalau kondisi pasar saat ini sedang declining atau mengalami penurunan, kemudian tidak ada kebijakan yang menjadi motor daripada penggerak pasar, ya mungkin dilusi itu menjadi persoalan utama. Loh, kalau ada penerbitan saham baru bagaimana kepemilikan saham saya? Karena kan ada anggota baru, berarti saya mengalami dilusi. Tapi sekarang untuk saat ini hal itu saya kira menjadi pokok pembahasan kedua. Yang pertama adalah mereka ingin melihat outlook. Karena apa? Semua skenario right issue ini masih berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah, dan kita perlu catat bahwa seluruh kebijakan pemerintah yang sudah diterbitkan sampai jilid ke-13 itu semua belum terlaksana secara penuh. Artinya masih ada harapan atau ruang pertumbuhan mereka untuk menantikan kebijakan tersebut yang ingin dilaksanakan secara utuh. Dan kita lihat orientasi pemerintah saat ini masih kepada sektor infrastruktur. Bisa kita lihat ini memang inline dengan misi yang ingin dibawakan oleh pemerintah. Di tengah break tadi Anda juga mengatakan corporate action berupa right issue khususnya oleh keempat BUMN ini dipercaya oleh pemerintah sangat efektif untuk bisa mengencourage BUMN-BUMN lain untuk ikut listing di bursa efek kita, mencari source of fund melalui capital market. Ketika saya tanyakan seberapa penting, Anda mengatakan, loh ini justru sangat urgent, apalagi kita sudah menerapkan ASEAN Economic Community. Di mana relasinya kalau kita berbicara mengenai BUMN yang harus listing? Anda melihat tingkat urgentnya sudah sangat tinggi saat ini, harus listing. Bicara mengenai source of fund dan harus listed di lantai bursa, pertama, kalau private tentu ada beberapa sumber pendanaan. Pertama banking, yang kedua private equity atau venture capital, ya. Tetapi ini menjadi sebuah mekanisme yang cukup kompleks. Karena apa? Karena mereka membutuhkan berbagai macam appraisal atau berbagai macam cara penilaian yang mengalami
sudut pandang yang berbeda-beda, ya. Tetapi kalau mereka listed, mereka akan memperoleh pendanaan yang jauh lebih liquid, ya. Seperti kita lihat bahwa prinsip pasar itu adalah likuiditas. Tentu cara memperkenalkan perusahaan agar memperoleh modal jauh lebih cepat dan lebih liquid adalah lantai bursa. Jadi stock exchange itu merupakan terminal bagi mereka yang ingin memperoleh source of fund dengan cara yang liquid, ya, tidak dengan cara yang private. Ya, kita sudah konsekuen dong, kita menjadi keluarga Asian community, dan ke depan kita lihat bahwa bukan tidak mungkin investor dari Jepang langsung membuka account dan melakukan transaksi kepada saham, contohnya Astra, Wijaya Karya, PT PP, dan Jasa Marga. Contoh seperti itu. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang masih ya bisa dikatakan konvensional, harusnya mulai tergerak untuk bertransformasi, pemikiran yang modern dan ini dinamis. Dan ke depan kan kita lihat era keterbukaan melalui Financial Exchange Authority itu kan menjadi sebuah tantangan, dan untuk menghadapi itu ya maka kita harus membuka diri. Tujuan perusahaan sekali lagi kalau kita bicara bincang bisnis kan modal, Sekarang yang menjadi bottleneck kan terkadang modal itu sulit diperoleh. Berarti apa solusinya? Bagaimana kita memperoleh modal dengan cukup liquid? Jawabannya lantai bursa. Baik, liquidity is above all. Kalau kita berbicara mengenai seberapa pentingkah keberadaan dari sebuah stock exchange di suatu negara. From the price wise, ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa corporate action seperti rights issue akan semakin marak dilakukan. Apakah benar ini akan jauh lebih murah from the cost wise? Pencarian dana lewat dua mekanisme, yakni rights issue tadi ketimbang IPO dan obligasi. Iya, pertama kalau kita melihat potret positif dari sebuah negara berkembang itu adalah bertambahnya emiten yang ada di dalam bursa itu, ya. Kalau kita lihat saat ini dibandingkan kita dengan Singapura yang paling dekat saja, kita tentu jauh lebih defensif atau kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan mereka. Dan kita lihat beberapa regional Asia lainnya, antara lain adalah Taiwan, kemudian Hong Kong, kemudian Jepang. Akan tetapi bahwa persoalan right issue ini merupakan cara yang strategis, saya kira ini yang cukup menarik, ya. Selain right issue, nantinya para stakeholder atau pemangku kepentingan ini juga bisa mendorong, ya, anak perusahaan itu untuk right issue juga atau untuk melantai di bursa. Jadi kalau kita bicara priority scale, mana yang menjadi prioritas saat ini? Pertama right issue. Kenapa right issue? Kita mengesampingkan mekanisme go public. Karena perusahaannya sudah ada, entitinya sudah ada, tinggal menerbitkan saham baru. Itu cara yang cukup cepat. Yang kedua, bagaimana kalau kita tidak ingin right issue, tetapi kita memiliki anak perusahaan? Anak perusahaannya harus suruh IPO, ya. Bagaimana juga kalau anak perusahaannya sudah IPO? Oke, anak perusahaan harus didorong untuk melakukan right issue. Induk usahanya kalau bisa juga right issue. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana nih kalau kita ingin memperoleh pendanaan cukup cepat? Apakah bisa kita melakukan backdoor listing? Harusnya bisa. Dan perangkat dari backdoor listing itu kan sudah ada di bursa. Dan kita lihat perilaku pemangku kepentingan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Contoh, Pak Tito juga memberikan penegasan bagi saham-saham yang tidur harusnya keluar dari bursa. Itu kan bisa menjadi salah satu tujuan. Oh, kalau daripada disuruh keluar, mendingan kita backdoor listing saja. Dan yang backdoor itu bisa government, karena kan mereka akan inblend dengan berbagai macam GC, good corporate yang ada di perusahaan BUMN itu sendiri. Dan sekali lagi ini juga ensuring the liquidity bisa terus di-maintain di pasar modal kita. Segmen lain kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas Luki. Pastikan Anda masih bersama kami. Bincang bisnis bersama Mas Luki Bayu Purnomo akan berlanjut hanya di IDX Channel. Live streaming kami okezone.tv dan juga sindonews.com. Who are they? What they do? Saya eksplor konsep jamu ada potensi atau enggak di Amerika secara skincare. How do they get success? Find the answer directly from the spot. Masakan apa yang kita masak itu menjadi satu karya dan orang bisa makan, wah ini enak banget. Or golden access on location. Only on IDX Channel.
Here's your solution. Bersama saya Kamarati, Indra Straightforward selengkapnya. The development of macroeconomy will reveal all aspects and happening issues. Anda melihat apakah ini sudah keputusan yang paling tepat? Dengan Delta hotspot lanjut itu tidak kuat karena sebagian besar atau majority 60% dari penduduk mereka itu ingin stay dengan Straightforward, Monday to Friday, only on IDX Channel. This is IDX Channel. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Bisnis, masih bersama Mas Lucky Bayu Purnomo, analis dari Dana Reksa Sekuritas. Kalau tadi kita mencoba memposisikan diri sebagai stakeholder, mungkin isu dilusi tidak akan banyak diperdebatkan di sini. Yang ada di emiten, stakeholder yang ada di emiten. Kemudian saya mencoba memposisikan diri sebagai seorang investor retail, Mas. Ini selalu menjadi pertanyaan. Saya merasa khawatir ketika ada corporate action berupa right issue, momoknya adalah saham saya akan terdilusi. Pandangan Anda untuk meredam, paling tidak mengurangi kekhawatiran. Apakah kekhawatiran ini juga masuk akal sebenarnya kalau saya sebagai seorang investor retail? Ya, harusnya masuk akal karena kenapa tadi saya perlu utarakan dan perlu lempar persoalan dilusi, karena ada dua pendekatan. Bagi stakeholder yang ada di emiten ya tentu itu tidak ada masalah, karena apa? Lawan mainnya mereka memperoleh likuiditas, benar, free cash ya, dan hard cash. Kemudian yang kedua, bagaimana retail, itu perlu kita bahas, bahwa sebenarnya dalam situasi saat ini, sekali lagi saya perlu utarakan, efek dilusi itu mungkin saja dialami bagi investor retail ya, tetapi sekali lagi kalau kita mau lihat compounding interest, bahwa kita harus melihat potensi earning per share di masa yang akan datang, terutama hingga penutupan tahun, saya kira persoalan dilusi itu saya kira dapat diredam ya, dan dapat dikesampingkan, kecuali sekali lagi status perekonomian kita, kemudian bursa kita tidak dalam masa yang cukup agresif. Kalau kita lihat saat ini dalam masa yang agresif, karena apa? Sudah di atas angka psikologis 5.001 itu. Kemudian sebelum lebaran bursa itu gap up sebanyak 3 kali, tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, bursa itu ingin mengapresiasi sentimen yang ada di Indonesia sebelum lebaran, yaitu apa? Disahkannya RUU amnesti, tax amnesti. Kemudian kita lihat bahwa ke depan stimulus yang ada di regional Asia ini masih cukup baik, terutama yang ada di Jepang, dan itu nanti bisa menjadi sentimen positif bagi Indonesia. Nah, dengan demikian persoalan dilusi itu sebenarnya harus dipertimbangkan, dan itu mungkin akan dialami. Yang menjadi obat penawarnya adalah suasana ekonomi dan suasana investasi saat ini dalam kondisi yang agresif, sehingga mungkin saja mereka akan mengalami koreksi terhadap posisinya bagi portfolio individu ya. Tetapi sekali lagi, ketika mengalami koreksi, yang menjadi pertanyaan, apakah koreksi tersebut akan menjadi koreksi rasional? Apakah dilusi tersebut akan menjadi dilusi yang rasional? Saya kira masih dilusi yang rasional. Dan rebound atau potensi reversal itu akan dialami oleh 4 emiten ini. Karena apa? Sekali lagi, outlook mereka hingga penutupan tahun itu masih di atas rata-rata, dan saat ini pun kinerja mereka masih di atas rata-rata. Semoga bisa cukup memberikan penjelasan kepada para investor retail. Dilusi adalah sesuatu yang inevitable, tidak bisa dihindari, tapi bagaimanapun juga selalu ada celah untuk bisa dalam tanda petik mendapatkan semacam peredam. Kita hanya manajemen risiko, kita hanya membobot risikonya. Dan Anda juga memandang kalaupun terjadi koreksi, koreksinya masih dalam tahap level yang rasional. Mas Lucky sudah menyebut mention 4 BUMN tadi, ada Jasa Marga, Wika, kemudian Kras, ada juga PTPP. Kita akan coba bedah lebih detail, pemirsa bisa Anda saksikan di layar monitor Anda seperti apa kinerja keuangan. Kita awali dari Wijaya Karya dengan kode emiten Wika, ini dalam miliar rupiah. Kita bandingkan di first quarter 2016 dan first quarter tahun bisnis lalu di 2015. Indikatornya bisa terlihat dari penjualan, kemudian beban pokok yang dimiliki, ada juga laba usaha, laba bersih, dan total aset yang dimiliki. Kami sajikan informasi ini bersumber langsung dari laporan keuangan Wijaya Karya per 31 Desember 2015. Untuk penjualan di first quarter 2016 ada di 2,7 triliun rupiah. Hanya di 2 triliun saja di first quarter 2015. Laba usahanya 235 miliar, dari sebelumnya 152, terjadi peningkatan 55%. Laba bersih yang dimiliki 72 miliar untuk first quarter 2016, dari sebelumnya 62 miliar di first quarter 2015, meningkat 16%.
terjadi pelemahan aset yang dimiliki. First quarter 2016 ada di 19 triliun, 19,289 triliun dari sebelumnya 19,602 triliun rupiah. Ada koreksi melemah minus 2%. Baik, kemudian Jasa Marga, JSMR kode emitennya. Indikatornya pendapatan tol, kemudian pendapatan konstruksi, dan juga total pendapatan setelah laba bersih dan aset. Di first quarter 2016 terpantau ada di 2,049 triliun rupiah dari sebelumnya 1,776 triliun rupiah. Pendapatan konstruksi 852 miliar dari sebelumnya hanya di 195 miliar. Terjadi lonjakan pendapatan konstruksi yang sangat signifikan di sini Mas Luki, sangat dramatis, dari 195 menjadi 852 di first quarter 2016. Total pendapatan dimiliki ada di 2,901 triliun rupiah dari sebelumnya 1,971 triliun rupiah. Ada peningkatan total pendapatan juga. Laba bersih yang sudah dibukukan juga meningkat di 409 miliar di first quarter dari sebelumnya 350 miliar saja. Aset yang dimiliki 38,877 triliun dari sebelumnya 36,725 triliun rupiah. Sekali lagi ini per 31 Desember 2015. Sumbernya langsung dari laporan keuangan Jasa Marga. Sepertinya sangat berperformance ini Mas Luki kalau kita berbicara mengenai JSMR. Kemudian ada Krakatau Steel, langsung saja kita sampaikan, kita tampilkan. Dan juga PTPP, mungkin akan bisa kita save untuk segmen berikutnya Mas Luki ya. Kita awali dulu dari Wijaya Karya dan juga JSMR, Jasa Marga. Baik, Wijaya Karya, bagaimana Anda melihat prospek sektor konstruksi khususnya pada tahun 2016 ini, khususnya dengan sentimen makro yang sedang beredar saat ini? Ya, tentu kita harus straight to the point karena kita berbicara mengenai bincang bisnis. Pertama kita harus bicara masalah harga ya, mengenai price action daripada Wijaya Karya. Wijaya Karya pagi ini dibuka pada kisaran 2.860 ya. Nah artinya apa? 2.860 itu sangat dekat dengan level psikologis Wijaya Karya untuk menguji harga 3.000 ya. Dan target Wijaya Karya yang terakhir adalah 3.165? Ya, 3.365 adalah harga Wijaya Karya selama 52 minggu sebelumnya itu adalah target tertinggi. Artinya price action Wijaya Karya dari saat ini di angka 2.860 itu akan menguji angka 3.000 dan yang tertinggi 3.165. Saya kira bicara masalah sektoral ya, Wijaya Karya saya kira tetap menjadi salah satu emiten yang memimpin di antara dan di atas kinerja sektornya itu sendiri ya. Jadi ini merupakan sinyal positif bagi Wijaya Karya. Lebih jauh nanti kita bisa lihat Adikarya, kemudian PTPP, kemudian Waskita Karya, Wika Beton, PP Pro. Tetapi orientasi kita saat ini Wijaya Karya masih jauh lebih optimis dibandingkan beberapa keluarga infrastruktur lainnya. Baik, pengaruh dari kekuatan mata uang Garuda ini kita coba relatekan seberapa besar nanti misalnya terjadi depresiasi lanjutan dari rupiah kita terhadap bisnis di sektor konstruksi. Sepertinya sangat vulnerable Mas, benarkah sektor konstruksi ini sangat rawan terhadap eksposur rupiah kita? Saya kira korelasinya tidak begitu erat karena apa? Satu, kalau kita bicara mata uang atau foreign exchange itu akan mempengaruhi beberapa sektor yang sangat fundamental untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Kalau kita lihat saat ini harus kita akui seperti Wijaya Karya, kemudian Adikarya, kemudian Wika Beton, mereka juga melakukan kegiatan ekspor impor karena proyeknya tersebar di beberapa negara. Akan tetapi saat ini kita bicara market share mereka masih lebih besar di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Sehingga persoalan selisih daripada pertukaran valuta asing atau pergerakan valuta asing terutama rupiah terhadap dolar, saya kira tidak menjadi tendensi utama untuk emiten tersebut. Baik, kita tahan dulu di Wijaya Karya. Secara teknikal juga ini Dana Reksa menyampaikan stop loss bisa di 2.760. Pastikan Anda masih bersama kami pemirsa, bincang bisnis bersama Mas Luki Bayu Purnomo akan kami lanjutkan hanya di IDX Channel. Box Monday to Friday live only on IDX Channel. Tahap pertama, persiapan internal dan persiapan dokumen dibantu oleh underwriter serta lembaga dan profesi penunjang. Tahap kedua,
permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Tahap ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Tahap keempat, penawaran umum kepada masyarakat. Tahap kelima, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu, bagaimana setelah go public? Dengan go public, perusahaan akan menjadi perusahaan terbuka dan pemiliknya berbagi kepemilikan dengan publik, serta mengikuti peraturan pasar modal. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan go public yang memenuhi kriteria tertentu terkait kepemilikan saham. Kemudian, perusahaan akan mendapatkan perhatian dari media dan para analis. Perusahaan akan semakin dikenal dan dipercaya. Wika, Jasa Marga, PT PP, dan juga KRAS yang akan kita bahas terkait dengan right issue dari keempat BUMN. Liani Anwar saat ini sudah tersambung by phone bersama Corporate Secretary dari Krakatau Steel dengan kode emiten KRAS, Bapak Iip Arif. Silakan Liani Anwar. Ya, pemirsa, salah satu dari 4 BUMN yang akan menggelar right issue tahun ini yakni PT Krakatau Steel Tbk dengan kode saham KRAS. Target dana right issue KRAS mencapai 1,8 triliun rupiah. Bagaimana penggunaan dana right issue ke depan? Kami sudah tersambung dengan Bapak Iip Arif Budiman, Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Ya, Pak Arif, bagaimana target right issue ini tepatnya dilakukan? Kapan akan dilakukan, Pak Arif? Ya, sesuai dengan program pemerintah, karena ini merupakan bagian dari upaya penyerapan program PMN, maka kita harapkan right issue itu akan bisa dilakukan dalam tahun ini juga. Tahun ini juga saat ini kami sedang dalam proses persiapan untuk pelaksanaan right issue itu, berkoordinasi secara terus-menerus dengan Kementerian BUMN dan kementerian terkait lainnya. Oke, tahun ini juga ya akan diselenggarakan untuk right issue-nya, dan target dana adalah sebesar 1,8 triliun rupiah. Ini akan dipakai untuk apa saja, Pak Arif? Ya, peruntukan dari dana right issue yang akan diperoleh itu akan kita lakukan untuk 2 proyek yang sudah ditetapkan. Pertama adalah untuk working capital dalam proyek pembangunan pabrik HSM 2 seperti yang bagian dari IPO kita tahun 2010 yang lalu. Dan yang kedua itu untuk pembangunan proyek pembangkit listrik yang coal based yang 1x150. Kedua proyek itu akan dilakukan di area pabrik kita di Cilegon. Oke, tahun ini KRAS menargetkan pendapatan naik sebesar 20% dari tahun lalu yang sebesar 1,32 miliar dolar Amerika. Apa saja strateginya untuk mencapai target tersebut, Pak Arif? Iya, tentu yang paling utama adalah bagaimana mengoptimalkan pasar baja yang mudah-mudahan tahun ini kita harapkan akan stabil bergerak ke arah yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, terutama dalam rangka penyerapan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Kita berharap bahwa dengan semangat sinergi yang ada, baik ke KRAS dengan pemerintah maupun KRAS dengan sesama BUMN yang lain, maka optimalisasi pemanfaatan baja dalam negeri itu akan mendongkrak performa kita di tahun ini. Oke, tahun lalu rugi bersih KRAS membengkak hingga 118% menjadi 184 juta dolar atau setara dengan 2,42 triliun rupiah. Beban apa yang cukup mengganggu, Pak Arif? Faktor utama adalah karena turunnya demand dan harga baja internasional. Seperti kita tahu bahwa tahun kemarin memang merupakan salah satu tahun yang paling berat dalam industri baja nasional dan global, di mana terjadi over supply yang itu mempengaruhi berdampak sangat langsung terhadap harga di kita. Oke, tahun lalu penjualan baja lokal dan luar merosot, tapi ada kenaikan bisnis dari real estate dan juga hotel, juga jasa pelabuhan. Bagaimana prospek dua lini usaha ini untuk tahun ini, Pak Arif?
Ya, untuk yang supporting usaha kita sejauh ini masih sangat bagus karena tidak hanya sektor baja yang tahun ini diprediksikan akan bergerak, tapi juga sektor yang lain, sehingga itu akan berdampak pada revenue kita dari sektor penunjang itu. Oke, bagaimana strategi pendanaan perseroan tahun ini mengingat kas perseroan tahun lalu minus 44%, Pak Arief? Ya, pemenuhan equity tentu akan diupayakan dari penjualan produk yang utama. Di samping juga kita memang masih melakukan kerjasama lebih lanjut dengan pihak lender yang akan dan telah memberikan komitmennya untuk melakukan pendanaan proyek yang sudah kita rencanakan. Baik, terima kasih Pak Arief atas waktu dan juga perbincangannya. Semoga saja right issue-nya cepat segera dilaksanakan dan sukses begitu ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Arief. Ya, demikian pemirsa, kita kembali ke Erwin Surya Brata. Silakan Erwin. Demikian tadi perbincangan Liani Anwar bersama Corporate Secretary dari PT Krakatau Steel Tbk dengan kode emiten KRAS. Nanti dengan Mas Luki kita juga akan bahas seperti apa pergerakan saham dan juga kinerja dari KRAS secara fundamental. Anyway, kita lanjutkan sekelas Mas mengenai emiten Wika dan juga JSMR. Ini ada isu holding BUMN konstruksi. Ini pengaruhnya terhadap saham Wika seperti apa? Ya, seharusnya itu akan menjadi pengaruh positif ya, karena kita lihat saat ini yang paling dominan diperoleh oleh pasar itu adalah apa? Holding BUMN perbankan, kemudian holding BUMN energi, kemudian holding BUMN perkebunan. Ya, kalau kita melihat konstruksi tentu dan sebenarnya dan seharusnya konstruksi ini menjadi holding utama yang didorong untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena apa? Itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah dicanangkan 2 tahun yang lalu, bahwa apa? Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sebenarnya masih di bawah pemerintahan sebelumnya, seharusnya sektor konstruksi adalah jawabannya. Karena apa? Konstruksi bisa menjadi upaya untuk apa? Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi secara merata dari pembangunan jalan, kemudian bandara, pelabuhan, bendungan dan sebagainya. Artinya apa? Konstruksi harusnya diapresiasi lebih dulu oleh pemerintah dibandingkan holdingisasi di sektor lainnya. Holdingisasi di sektor lainnya. Nah, dan saya kira ini akan menjadi sentimen positif tentunya bagi keluarga yang berada di sektor infrastruktur. Saya kira demikian. Baik, Wika posisi terakhir terpantau di 2.860, targetnya 3.165, stop loss di 2.760, range-nya antara 2.200 hingga 3.165 yang disarankan oleh Dana Reksa. Informasinya bisa diperoleh di danareksa.com. Dari Wika kita beralih ke JSMR, Jasa Marga. Tahun ini akan mengoperasikan ruas tol sepanjang 660 km. Kinerja bisnis JSMR dengan beberapa action yang sudah dilakukan seperti apa? Ya, Jasa Marga saya kira dengan pertambahan ruas tol itu akan meningkatkan liquidity mereka ya, dan saya kira margin daripada perolehan nilai buku Jasa Marga ke depan untuk tahun berikutnya itu akan jauh lebih tinggi. Karena apa? Secara sederhana bahwa dengan peningkatan ruas tol, walaupun harus diakui operational expenditure mereka akan mengalami pertumbuhan karena proyek yang baru, tetapi apa? Earning per share atau nilai saham di masa yang akan datang itu akan mengikuti atau akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Karena apa? Ya, kita lihat baik itu perolehan bisnis, kemudian postur usaha tentu akan mengalami perubahan, dan yang perlu dimaknai adalah apa? Peningkatan aset Jasa Marga akan jauh lebih tinggi dibandingkan perolehan aset sebelumnya. Baik, secara teknikal disampaikan juga oleh Dana Reksa, ini posisi terakhir di 5.400, targetnya di 6.250, stop lossnya kita bisa berhenti di 5.225, range-nya antara 4.500 hingga 6.250 untuk teknikalnya. Baik, perseroan juga menyiapkan capex ini Mas Luki, 40 triliun rupiah untuk ekspansi hingga tahun bisnis 2018 mendatang. Sentimen ini seberapa besar akan mendorong pergerakan saham dari JSMR? Ya, dengan adanya sentimen tersebut, Jasa Marga itu berpeluang untuk menguji angka 6.250 ya. Kenapa 6.250? Karena 6.250 adalah angka tertinggi Jasa Marga selama 52 minggu sebelumnya ya. Dengan kondisi Jasa Marga saat ini yang berada di level 5.400, maka akan jauh lebih rasional mereka ingin menguji level 6.250 disertai dengan sentimen tersebut. Jadi kita terlalu dini kalau harus menyampaikan Jasa Marga akan menguji level 7.000 atau 8.000. Paling tidak dari kondisi 5.400, angka yang akan diuji adalah 6.250, dan itu sudah pernah diuji setahun yang lalu.
disertai dengan sentimen tersebut. Jadi ruang pertumbuhan disertai dengan sentimen tersebut akan menjadi sebuah korelasi yang positif untuk mendorong kinerja harga positif. Secara fundamental bagaimana Anda melihat kekuatan dari JSMR ketika mereka mencoba meraih target-target dari mega project yang sudah ditentukan? Ada juga target Jasa Marga harus bisa menyelesaikan ruas tol yang dalam tahap masih pembebasan lahan, Cengkareng Kunciran, kemudian juga Kunciran Serpong dan Serpong Cinere. Seberapa bagus mereka bisa over target dari proyek-proyek yang sudah ada? Ya, saya kira target tersebut adalah tantangan ya. Karena apa? Kalau saat ini kita memperoleh informasi bahwa statusnya masih pembebasan lahan, itu berarti akan membutuhkan beberapa waktu kemudian, dan itu tidak akan serta-merta diuangkan oleh pasar atau oleh investor. Nah, ini sentimen tersebut tidak segera diuangkan. Apa benar? Karena statusnya masih pembebasan, itu pun akan ada masalah. Artinya sekarang secara rasional kita harus melihat harga Jasa Marga yang paling masuk akal, yaitu apa? 6.250. Bahwa sentimen tersebut ternyata masih menyerupai tantangan, itu akan menjadi sentimen negatif bagi jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendek, saya kira dengan realisasi tol yang sudah ada, kemudian produksi daripada kinerja Jasa Marga terhadap ruas tol yang mengalami pertumbuhan, itu akan menjadi sentimen positif hanya untuk jangka pendek. Jadi ada tiga skenario untuk Jasa Marga, ya. Beli untuk jangka pendek, targetnya 6.250, karena itulah angka tertinggi Jasa Marga selama setahun yang lalu. Ya, kemudian untuk jangka menengah hold Jasa Marga, ya. Untuk jangka panjang kita juga hold Jasa Marga. Kenapa tidak dijual Jasa Marga? Ya, karena sentimennya sedang positif. Apakah benar pembebasan lahan itu akan menjadi atau menyebabkan koreksi terhadap Jasa Marga? Saya kira tidak. Karena apa? Itu merupakan upaya menuju penyelesaian proyek, ya. Kecuali mereka mengalami persoalan di dalam tata usaha negara dalam soal pembebasan. Tapi saat ini kan kita belum menerima informasi persoalan hukum, apapun. Persoalan hukum terkait dengan pembebasan. Saat ini masih lancar-lancar saja. Jadi itu harus dibobot sebagai sentimen positif untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek saya kira targetnya cukup agresif ke 6.250. Paling tidak ini bisa menjadi pertimbangan bagi para investor beli untuk jangka pendek di 6.250 untuk targetnya. Menengah dan panjang lebih baik di hold terlebih dahulu. Kita beralih ke KRAS. Tadi kita sudah menghubungi corporate secretary-nya langsung, seperti apa kinerja dan performance dari KRAS terkait juga business expansion yang mereka miliki. Tahun 2015, Mas Luki, kita sampaikan ke pemirsa kita, belanja modal dari Krakatau Steel KRAS ini ada 550 miliar US dollar. Sampai Desember capex baru terserap sebesar 45% saja dan dianggap tidak terserap maksimal. Tahun ini bahkan lebih rendah. Bagaimana Anda melihat kinerja dari Krakatau Steel sebenarnya? Ya, Krakatau Steel sebenarnya banyak tantangan ya. Daripada 4 BUMN ini yang melakukan red issue, sebenarnya kita harus bobot juga. Dari tadi kita bicara sentimen positif, kita perlu bicara sentimen negatif. Cover both side. Ya, jadi Krakatau Steel ini memiliki tantangan yang cukup berat sebenarnya karena apa? Ada instrumen dalam perusahaan tersebut yang menggunakan exchange atau valuta asing, ya. Nah, dengan demikian tantangan Krakatau Steel adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Baik, Mas Luki, kita tahan dulu Mas Luki. Tantangan terbesar Krakatau Steel adalah lebih di nilai tukar dolar terhadap rupiah. Terpantau juga dari dana reksa, ini posisi terakhir dari Krakatau Steel pada emitennya KRAS pemirsa ada di 635, target yang bisa kita capai di 760, stop loss kita bisa lakukan di 615. Range-nya pemirsa ada di 625 hingga 660 untuk Krakatau Steel KRAS. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis bersama Mas Luki Bayu Purnomo akan berlanjut. Harus hati-hati. Movers and Shakers, Monday to Friday, only on IDX Channel. Upaya pembenahan transportasi seolah tak pernah henti. Ironisnya, pekerjaan seolah makin gencar dilakukan saat jelang musim mudik Lebaran. Dengan jutaan orang memenuhi jalan pada waktu bersamaan, kelengahan serta kelalaian sedikit saja bisa berujung fatal. Seperti apa sebenarnya program pembenahan sistem transportasi di Indonesia? Saksikan terus Special Report.
Stocks and Corporate News Bulletin. Pemirsa, pemerintah Qatar menggenjot penyelesaian bandara terbaru yang dibangun di atas lahan. Market, Forex, and Commodity. Also, stock recommendation. Paket insentif diperlukan agar aktivitas eksplorasi migas menjadi lebih menarik. Kita review penutupan Bursa Efek Indonesia di mana indeks harga saham gabungan menguat 0,24% ke level 4. Market side, Monday to Friday, only on IDX Channel. 9 to 16, Monday to Friday, live only on IDX Channel. Cuy, ntar minta Q ya. Masih berada di atas level 5.000, apa yang perlu kita update terkait dengan perdagangan di sesi perdagangan yang pertama ini di hari Kamis 14 Juli. Adrian Simanjuntak akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Adrian. Baik pemirsa, Anda menyaksikan Market Flash bersama saya, Adrian Simanjuntak. Pergerakan indeks harga saham gabungan terpantau melemah pada awal perdagangan hari ini, Kamis 14 Juli, setelah mengalami rally 3 hari. IHSG tadi pagi dibuka turun 0,16% ke level 5.125,69. Kemudian pada saat perdagangan hari ini, indeks masih melanjutkan pelemahannya atau melemah sebesar 0,35% atau 18 poin pemirsa. Dan sekarang berada di level 5.114. Kemudian dari trading volume yang tercatat di 2,3 miliar lembar saham dan juga dari trading value di 2,4 triliun rupiah. Sementara itu juga dapat kami sampaikan untuk saham gainers based on turnover. Yang pertama ada ASRI yang menguat sebesar 2,64%. Dilanjutkan oleh BCIP yang menguat 3,55%. Kemudian juga ada CTRA yang menguat 2,95%, dan terakhir ada Sril yang menguat 2,19%. Sementara dari losers based on turnover, yang pertama ada Telkom yang melemah 3,29%, dilanjutkan oleh BMRI yang melemah 1,01%, kemudian juga ada BBRI yang melemah 1,08%, dan juga LPPF melemah 1,41%. Dari sentimen dalam negeri, pemerintah menunjuk 7 bank persepsi yang nantinya akan mendapatkan mandat untuk menampung dana repatriasi tax amnesty. Ketujuh bank tersebut terdiri dari 4 bank BUMN, yakni BNI, Bank Mandiri, BTN, BRI, dan 3 bank swasta, Bank Danamon, Bank Sentral Asia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Kemudian kita lanjut ke berita emiten pemirsa. PT Menara Sarana Tbk atau TOWR menargetkan pertumbuhan pendapatan tahun ini mencapai 25% dari tahun lalu. Sementara itu PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS siap mengonversikan sebagian gerai supermarket menjadi Spar Supermarket sampai akhir tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda rekan Erwin Suryabrata. Silakan Erwin. Grafis. Kembali kita lanjutkan perbincangan bisnis kita bersama Mas Luki Bayu Purnomo. Anda saksikan lagi di layar monitor. Kalau tadi kita sudah sampaikan secara detail informasi kinerja keuangan dari JSMR dan juga Wika. Seperti apa gambaran dari Krakatau Steel atau KRAS dan juga PTPP. Kita awali dari Krakatau Steel pemirsa. Kinerja keuangan dari Krakatau Steel ini dalam juta US dollar antara first quarter kita bandingkan dengan first quarter di tahun bisnis sebelumnya di 2015. Untuk pendapatan di first quarter 2016 terpantau 311 juta US dollar, turun dari sebelumnya 352 juta US dollar. Laba brutonya ada di 42,48 juta US dollar di first quarter tahun ini dari tahun sebelumnya 3,01. Rugi bersih di 59,80 di first quarter 2016 dalam juta dolar dari sebelumnya 42,28 US dollar juta. Terjadi penurunan juga penambahan rugi bersih. Total aset yang dimiliki ada di 3,736 miliar US dollar di tahun bisnis ini dari sebelumnya 3,702 miliar US dollar. Kami sumberkan langsung informasinya dari laporan keuangan Krakatau Steel KRAS. Selanjutnya ada PTPP. Kinerja keuangannya di first quarter 2016. Untuk indikatornya kami sajikan pendapatan ada di 2,588 triliun rupiah dari sebelumnya 1,982 triliun rupiah. Laba usahanya ada di 255,27 miliar rupiah dari sebelumnya 192 miliar rupiah. Terjadi peningkatan.
Laba bersih terpantau ada di 98,17 miliar rupiah, meningkat dari sebelumnya 94 miliar rupiah. Aset yang dimiliki ada di 18,666 miliar US dollar di tahun bisnis ini. Dari first quarter sebelumnya di 19,129 miliar US dollar, terjadi penurunan. Laporan keuangan dari PT PP untuk informasi yang kami lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai keras dan juga PT PP, bisa Anda dengarkan juga ini rekomendasi referensi dari Dana Reksa. Yang terpantau dari Dana Reksa ini secara teknikal PT PP terakhir ada di posisi 3.860, targetnya ada di 4.200, stop lossnya di 3.800. Range-nya Mas Luki ini ada di 2.960 hingga 4.200. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagi bersama kami. Kita lanjutkan pembahasan mengenai keras, Mas. Tadi keras juga melakukan revaluasi aset di September tahun bisnis 2015. Ini meningkatkan total aset menjadi sekitar 3,55 miliar US dollar. Anyway, perusahaan ternyata masih merugi. Apa sih Mas sebenarnya katalis positif yang bisa kita harapkan dari emiten ini kalau Mas Luki berbicara mengenai berbicara dari dua sisi positif dan juga sisi negatif? Ya, pertama sisi positif ya aset mengalami pertumbuhan. Tetapi dari sisi negatif tentu pertumbuhan aset yang tidak disertai dengan peningkatan laba itu berarti apa? Memberikan potret bahwa aset tersebut tidaklah menjadi aset produktif. Nah, benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara masalah environment, lingkungan ya yang ada di sekitar industri ya. Kalau kita perhatikan consumption, international consumption saat ini itu cenderung mengalami penurunan ya. Jadi para negara atau para lintas kepentingan untuk melakukan konsumsi baja itu saat ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang menjadi sentimen negatif bagi Krakatau Steel yang akan memberikan tekanan bagi kualitas permintaan ekspor yang akan ia lakukan dan akan ia alami. Nah, dengan demikian kita lihat salah satu cara untuk menyikapi dinamika usaha ini adalah apa? Mereka harus melakukan hedging ya, karena mereka adalah salah satu perusahaan yang masih didominasi dengan penjualan produk dan pertukaran selisih kurs falas atau valuta asing. Jadi mereka harus melakukan hedging. Dan karena government shock, saya kira dari zaman Pak Dahlan Iksan menjadi menteri, Pak Dahlan Iksan itu sudah pernah menyampaikan para perusahaan BUMN di bawah pimpinan saya seharusnya melakukan hedging sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas usaha. Ya, pada waktu itu mention yang pertama kali Pak Dahlan itu ke Pertamina waktu itu, kemudian ke seluruh industri lainnya. Sudah dibaca sebenarnya jauh-jauh hari. Seharusnya pada saat itu rupiah ketika Pak Dahlan Iksan memimpin itu ada di sekitar 12.700. Nah, ketika itu Pak Dahlan Iksan sudah menyampaikan sebagai menteri, rasanya hedging itu menjadi alternatif untuk mensiasati potensi kerugian. Baik, ya, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan bahas PT PP, Mas. Anyway, apa yang perlu di-restrategize-kan oleh keras di sini, paling tidak hedging adalah langkah terbaik di tengah menurunnya permintaan global akan baja. Anda pastikan masih bersama kami, bincang bisnis bersama Mas Luki Bagio Purnomo akan berlanjut hanya di IDX Channel. Market Headline on IDX Channel. Bersama saya Desya Suhardiman, inilah News Kirin selengkapnya. One stop information on real sector and macro economy. Mengalami surplus 1,33 miliar. News bulletin that tells you everything you need to know. Dan mempengaruhi indeks rupiah. 30 minutes on News Screen. Monday to Friday, only on IDX Channel. A thinker, a doer, mempunyai kesempatan untuk mempromosikan Indonesia. An expert on their field, an inspirator. Itu Anda kalau misalnya sudah beruntung, Anda bisa mengalahkan banyak orang yang pintar. 6 tahun 3 roda saya pikir mau break dulu. Golden Access Live. Program Golden Access bersama saya Prisa Senggoda. Only on IDX Channel. You are watching IDX Channel.
Ya pemirsa, Anda di segmen terakhir dari Bincang Bisnis, langsung saja kita bedah lebih detail seperti apa gambaran dari PTPP baik secara bisnis performance maupun teknikalnya. Tadi posisi terakhir di 3.860, targetnya 4.200, stop loss di 3.800, range-nya antara 2.960 hingga 4.200. Ini informasi yang disajikan oleh Dana Reksa Sekuritas. PTPP ini membidik kontrak baru Mas tahun bisnis 2016 ini sebesar 31 triliun rupiah, naik 14,7% dari 2015. Ini per first quarter saja sudah mencapai 4,17 triliun rupiah kalau salah. Salah satunya ini dari rancang bangun proyek gedung BNI 46 yang ada di ibu kota Jakarta. Bagaimana Anda melihat kinerja PTPP dengan beberapa sentimen yang ada? Ya, PTPP kalau kita lihat latar belakang daripada perusahaan ini, saya kira ya dari aspek GCG, Good Corporate Governance, ini PTPP cukup memadai. Karena apa? Sebelumnya PTPP juga mendorong anak usahanya yaitu PP Pro untuk melantai di bursa. Artinya apa? Sebenarnya PTPP itu sudah memiliki pandangan atau cakrawala untuk meningkatkan likuiditas perusahaan dan organisasi yang ada di organik perusahaan tersebut ya. Dan itu cukup bagus. Kemudian yang kedua, dengan demikian praktis apresiasi pasar cenderung positif karena mereka dipandang saat ini mendominasi sektor infrastruktur karena mendorong anak perusahaannya untuk melantai di bursa. Jadi saya kira itu sentimen positif berdasarkan latar belakang. Nah, kemudian selanjutnya prospek PTPP seperti apa dengan kondisi saat ini? Saya kira orientasi pekerjaan PTPP yang masih dominan di sektor infrastruktur, terutama pembangunan mass product atau produk massal, itu menjadi salah satu sentimen positif bagi PTPP. Karena apa? Saat ini ya, ruang penurunan, kalau kita bicara masalah outlook fundamental ekonomi, potensi ruang penurunan suku bunga yang dari saat ini kita lihat di 6,5 itu cenderung melemah hingga atau mengalami penurunan di 6,25, itu akan memberikan sentimen positif bagi perusahaan infrastruktur. Nah, bagi PTPP sendiri yang mereka telah mendominasi market share yang ada di Indonesia, tentu mereka akan memperoleh angin segar. Karena apa? Dengan turunnya suku bunga, mereka sendiri, emiten itu dapat apa? Melakukan kegiatan funding kepada institusi perbankan lainnya untuk menambah capital expenditure dan meningkatkan operational expenditure untuk ekspansi project. Kemudian yang kedua, mereka tidak banyak memiliki tantangan sehubungan dengan selisih kurs falas yang saat ini sedang dinamis, saya kira. Dan itu saya kira dengan cara tersebut mereka masih mampu bertahan di tengah apa? Di tengah volatility pasar. Kalau kita lihat di perusahaan yang lain, kurs falas menjadi tantangan. Tetapi bagi PTPP saya kira tidak. Dan yang ketiga, bahwa harus diakui PTPP yang memiliki target sekitar 4.200 itu merupakan target yang rasional. Karena apa? Karena 4.200 itu adalah angka PTPP setahun yang lalu. Maka kita tidak akan menjadi akan menjadi rasional bila kita menentukan PTPP harus menguji angka 5.000 dan 6.000. Tetapi kita akan menjadi rasional bila kita melihat PTPP 4.200 karena dia sudah pernah menguji angka tersebut setahun yang lalu. Angka yang paling make sense yang bisa kita harapkan berbicara mengenai target dari PTPP. Kami sampaikan sekali lagi, ini aset dimiliki oleh PTPP di first quarter 2016 ada di 18,666 miliar rupiah dari sebelumnya 19,129 miliar rupiah. Demikian perbincangan bisnis kita. Mas Lucky Bayu Purnomo, Anda adalah analis Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih banyak sudah berbagi banyak analisis bersama kami. Pastikan Anda masih bersama kami, masih banyak sekali berita dan informasi yang akan disampaikan. Next akan ada Kamarat yang akan menyampaikan berita dalam Market No Sesi yang pertama. Selamat melanjutkan aktivitas bisnis dan investasi Anda. Saya Erwin Suryabrata dari Trading Floor Bursa Efek Indonesia di Jakarta.